Qin Yichen menjatuhkan kata-kata ini, menoleh dan menuju tempat yang lebih dalam di wilayah Bintang Changlan. Setelah 1 jam perjalanan panik, Qin Yichen memahami lubang yang digali oleh Mahkamah Agung untuk dirinya sendiri. Luas wilayah Bintang Changlan ini benar-benar terlalu besar. Tugas yang mereka berikan adalah untuk mengusir makhluk miasma dari sisi wilayah Bintang Changlan ini. Tak satu pun dari mereka bisa tinggal, dan Qin Yichen dibatasi selama 3 bulan. Pada kecepatan Qin Yichen saat ini, 1 jam sudah cukup untuk melewati sebagian besar bidang bintang. Tetapi di bidang Bintang Changlan ini, sampai sekarang, pemandangannya masih sama seperti sebelumnya. Dan tidak ada artinya melihat kepala. Ini baru saja di jalan. Apa yang perlu dilakukan Kuil Lord Cahaya adalah mengusir makhluk racun di seluruh wilayah Bintang Changlan. Selain itu, dilihat dari penampilan mereka saat ini, bahkan jika Qin Yichen benar-benar melakukannya, semua jenis masalah akan tiba-tiba muncul. Bahkan Qin Yichen dapat meramalkan bahwa dalam waktu dekat, bahkan jika dia benar-benar mengalahkan makhluk racun ini, mereka pasti akan menangkap 1 atau 2 makhluk racun dari tempat lain dan melemparkannya ke wilayah Bintang Changlan sebagai bukti bahwa mereka tidak baik-baik saja. Sekarang Qin Yichen tahu dengan jari kakinya bahwa Mahkamah Agung ini tidak memiliki rencana untuk hidup selaras dengan mereka sama sekali, dan semuanya untuk penindasan. Memikirkannya dengan hati-hati, Qin Yichen benar-benar memahami mereka dengan lebih baik. Bagaimanapun, dia berubah menjadi pohon dunia dan berdiri di alam para dewa selama hampir 1 tahun. Jika Anda melihat berapa banyak orang di kota terapung yang bersedia berbicara untuknya, Anda akan tahu betapa menakutkannya tahun ini. Pernah. Orang-orang ini yang awalnya dari alam para dewa, sekarang benar-benar membantu orang luar, mereka untuk berbicara. Jelas, ini bukan hasil yang mereka inginkan. Qin Yichen berdengung di kepalanya sekarang. Hal-hal yang jauh lebih sulit dari yang dia harapkan. Orang-orang ini tidak ingin dia hidup. Orang-orang ini, jangan beri mereka pelajaran. Mereka tidak tahu apa nama keluarga mereka. Untuk benar-benar berpikir tentang menekan dirinya sendiri dengan cara seperti itu benar-benar bodoh. Qin Yichen tidak memiliki cara untuk mengetahui apa yang sebenarnya dipikirkan orang-orang ini. Satu-satunya hal yang perlu dia pikirkan sekarang adalah bagaimana menyelesaikan situasi saat ini. Orang-orang di Mahkamah Agung ini benar-benar gila. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam, dan dengan kesal menghancurkan makhluk racun yang berkeping-keping. Pergi. Paman, suasana hatiku sedang buruk. Raungan, dan daging robek terbang di seluruh langit, menghalangi makhluk racun lainnya bersembunyi di kedelapan. Qin Yichen tidak menyembunyikan keberadaannya, jadi dia terbang di langit dengan sangat lambat. Pada saat yang sama, dia terus memikirkan kemungkinan untuk memecahkan permainan. Terlalu sulit untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan oleh Mahkamah Agung Tuhan. Bahkan jika mungkin untuk menghindari bencana ini dengan beberapa cara kecil, itu sudah membakar dupa yang tinggi. Tetapi jika mereka dapat melarikan diri kali ini, pasti akan ada waktu lain, dan mereka hanya akan berurusan dengan perhitungan yang lebih halus. Qin Yichen tiba-tiba mendarat di puncak gunung dan melihat tembok kota besar di kejauhan. Nafas sisa di tembok kota membuat mulut Qin Yichen berkedut. Apakah ini yang digunakan para dewa untuk menghadapi makhluk miasma? Dinding. Qin Yichen tiba-tiba merasa otaknya berdengung. Orang-orang ini sangat keterlaluan. Bahkan jika Qin Yichen tahu bahwa untuk alam dewa, tidak akan sulit untuk membangun tembok seperti itu dengan kekuatan ilahi. Tapi apakah Anda benar-benar ingin menjadi begitu sembrono? Tetap di sini. Jangan lakukan apa-apa. Biarkan hal-hal ini memasuki wilayah Bintang Changlan. Sekarang, karena lantaimu sendiri, kamu akan mengandalkan makhluk racun ini untuk menangani dirimu sendiri. Bukankah ini lelucon? Ini terlalu banyak permainan anak-anak. Qin Yichen menarik napas dalam-dalam. Tubuhnya langsung muncul di tembok kota, dan dia menghancurkan makhluk yang baru saja akan memanjat tembok kota dengan 1 kaki. Baru kemudian dia melihat pemandangan di kejauhan. Saya melihat telur cacing besar ditempatkan di tengah dinding. Di cangkang yang diadu, bola bundar terus bermunculan. Versi kerikil yang diperbesar ini jatuh ke tanah, cangkangnya pecah, dan makhluk humanoid aneh keluar darinya. Anggota badan tampaknya masih sedikit tidak fleksibel, dan setelah beberapa saat bergoyang, mereka merangkak keluar. Selain itu, Qin Yichen melihat sekeliling, dan di kejauhan, ada makhluk aneh yang tak terhitung jumlahnya yang mengangkut mayat yang dimutilasi dari berbagai tempat dan memasukkannya ke dalam mulut telur. Setelah pengamatan yang cermat, Qin Yichen melihat telur-telur itu. Aku tidak tahu apakah benda ini bisa rusak. Sama seperti Qin Yichen sedang mencari kekurangan dalam telur dan akan memulai, beberapa orang tiba-tiba muncul di atas Qin Yichen. Mereka menatap Qin Yichen di bawah dan memarahinya. Feng, Mahkamah Agung telah mempercayakanmu tugas penting seperti menjaga wilayah Bintang Changlan. Namun kamu sebenarnya malas di sini. Jika Anda pikir saya telah memperlakukan Anda dengan buruk, Anda bisa mengatakannya, dan kami akan membantu Anda. Tapi kamu sangat lamban dalam tugas dan membiarkan makhluk-makhluk racun ini menempati wilayah Bintang Changlan. Apa maksudmu?
Percaya atau tidak, aku akan membawa kepalamu kembali untuk melihat para tetua. Qin Yichen menatap beberapa orang di langit, dan kabut di wajahnya tiba-tiba berubah menjadi senyuman. Jika bukan karena fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkannya, Qin Yichen akan pergi untuk melawan orang-orang ini dengan pedang dan senjata sungguhan. Meskipun Qin Yichen sudah marah, dia masih menahan diri dan tidak melakukan sesuatu yang luar biasa di lingkungan seperti itu. Bahkan jika Anda mengambil semua kartu dan membersihkan orang-orang ini, itu hanya sekelompok orang yang lebih kuat yang datang untuk memintanya untuk disalahkan. Itu tidak perlu dan tidak masuk akal. Selain bisa melampiaskan amarah di hatinya untuk sementara waktu, tidak ada manfaat sedikit pun. Qin Yichen memutar matanya. Sebenarnya, Anda tidak bisa menyalahkan saya untuk ini. Saya baru saja menerima pesanan hari ini, dan saya tidak memiliki semua staf. Namun, sebelum penjelasan Qin Yichen selesai, orang-orang di alam dewa di atas tidak dapat membantu. Diam. Perintah militer itu seperti gunung. Memintamu untuk pergi ke wilayah bintang Chang'an untuk menjaga. Kamu harus mengirim seseorang sesegera mungkin. Anda memiliki tanggung jawab yang tak terelakkan untuk menyebabkan situasi seperti itu. Pada saat ini, Qin Yichen benar-benar hanya ingin membusuk. Mengangguk lagi dan lagi. Ya, kamu benar. Pengakuan langsung dari nasihat Qin Yichen sejalan dengan pemikiran orang-orang ini. Tetapi mengapa Anda mendengar nada Qin Yichen dengan sedikit yin dan yang? Tepat ketika beberapa orang tidak bereaksi untuk sementara waktu karena perubahan mendadak, Qin Yichen tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap orang-orang di langit. Ngomong-ngomong, karena kamu dikirim oleh Mahkamah Agung, kamu seharusnya sudah menebak bahwa aku tidak bisa menghentikan monster-monster ini. Jadi barang-barang ini akan diserahkan kepadamu. Ayo,